Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sini dari kelompok 1 ingin memaparkan ESFL kami, perancangan diagram UML. Saya Muhammad Ramar Zaki dengan NPM 026. Saya Fadli Sidki Wiratama dengan NPM 044. Saya Dava Najun Fadila dengan NPM 172. Saya Fadil Titi Putra dengan NPM 303. Saya Bima Rizky Prasurya dengan NPM 307. Saya Muhammad Yalianto Junianto dengan NPM 312. Saya Muhammad Kian Faza dengan NPM akhir 0338. Oke, untuk slide selanjutnya. Latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar pada pola konsumsi masyarakat. Salah satunya dalam kemudahan memesan makanan secara online. Fenomena ini turut dirasakan oleh klien kami yang mengelola jaringan warung makan tradisional, di mana perputaran roda bisnis sehari-hari kini menjadi sangat bergantung pada platform ojek online. Pihak ketiga seperti GoFood maupun Grab untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu, disinilah muncul masalahnya. Meskipun platform pihak ketiga tersebut memberikan kemudahan akses pasar, ketergantungan yang terus-menerus justru menimbulkan permasalahan finansial yang serius bagi pemilik usaha. Masalah utamanya terletak pada munculnya beban operasional tambahan berupa potongan komisi aplikasi yang cukup besar dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Jika dibiarkan, potongan harian ini perlahan-lahan akan menekan dan menggerus keuntungan klien. Maka solusinya adalah untuk mengatasi masalah pemotongan komisi tersebut, tim DevZ atau tim kami menawarkan solusi berupa pembangunan ekosistem mandiri bernama aplikasi pemesanan makanan warung tradisional dengan membangun infrastruktur pemesanan dan aplikasi logistik pengantaran miliknya sendiri. Warung dapat memutus rantai ketergantungan pada platform eksternal. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional usaha sekaligus menyelamatkan margin keuntungan agar kembali maksimal. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan guna merealisasikan perangkat lunak mandiri tersebut, presentasi ini disusun dengan tujuan untuk memaparkan hasil perancangan arsitektur sistem berbasis Unified Modeling Language atau UML. Dokumen perancangan visual ini akan berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint teknis yang krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional dan struktural dari aplikasi yang diinginkan klien dapat dipahami secara seragam dan siap diimplementasikan dengan baik oleh para tim pengembang. Next. Ruang lingkup aplikasi, sistem terdiri dari 3 komponen antarmuka yang saling terintegrasi. Yang pertama yaitu aplikasi pelanggan, akses menu digital, pemesanan dan pembayaran bagi konsumen. Kedua, aplikasi kurir internal, antarmuka bagi armada pengantar untuk manajemen penugasan dan sharing lokasi pengiriman. Ketiga, dashboard admin atau kasir, pusat kontrol atau back office untuk memantau pesanan masuk dan performa keuangan di 15 cabang warung. Yang selanjutnya, kebutuhan sistem fungsional utama. Pada tahap perancangan ini, sistem difokuskan untuk menjalankan serangkaian fitur utama yang krusial bagi operasional warung. Pertama, sistem menyediakan antarmuka menu digital yang interaktif sehingga pelanggan bisa langsung memilih dan melakukan pemesanan secara online. Kedua, untuk memastikan proses transaksi berjalan mulus dan cashless, aplikasi ini sudah terintegrasi penuh dengan sistem pembayaran digital menggunakan standar QRIS. Selain urusan pemesanan, sistem juga menangani rantai logistik lewat fitur tracking atau pelacakan lokasi pergerakan armada kurir motor secara langsung. Terakhir, untuk mempermudah pekerjaan kasir dan admin di back office, tersedia sebuah dashboard manajemen khusus. Dashboard ini tidak hanya berguna untuk memantau operasional pesanan di tiap cabang, tetapi juga bisa merangkum dan mencetak laporan rekapitulasi keuangan harian secara otomatis tanpa perlu dihitung manual. Yang selanjutnya, kebutuhan sistem non-fungsional.
Selain kelengkapan fitur, aplikasi ini juga dituntut untuk memenuhi standar kualitas infrastruktur yang ketat. Dari segi availability atau ketersediaan, sistem harus dirancang dengan tingkat uptime yang tinggi agar dapat terus menyala dan melayani pesanan 24/7 atau setiap hari tanpa downtime yang merugikan klien. Selain itu, faktor scalability juga menjadi prioritas. Mengingat sistem ini digunakan oleh 15 cabang warung, arsitektur server harus mampu menahan beban dan lonjakan transaksi yang masuk secara bersamaan, terutama di jam-jam sibuk seperti jam makan siang dan jam makan malam. Sistem ini juga wajib mematuhi standar security tingkat tinggi, di mana seluruh data transaksi pengguna harus dienkripsi dan protokol pembayaran QRIS wajib menggunakan standar keamanan perbankan resmi. Terakhir, dari sisi performance, kenyamanan pengguna adalah kunci. Oleh karena itu, kita menetapkan batas waktu respon atau kecepatan loading antarmuka di aplikasi pelanggan tidak boleh memakan waktu lebih dari 3 detik. Selanjutnya adalah fungsional bisnis diagram. Aktor pelanggan mengelola aktivitas dari sisi frontend seperti melihat menu, membuat pesanan, bayar pihak kris, dan melacak kurir. Kedua ada aktor koordinator mengelola rangkaian logistik, mencakup terima tugas, update status, dan konfirmasi selesai. Yang ketiga ada aktor admin atau kasir mengendalikan sistem back office, meliputi kelola stok menu, pantau penjualan, dan unduh laporan. Skenario penanganan error use case diagram. Sistem dirancang mandiri untuk menangani anomali transaksi tanpa mematikan aplikasi. Alamat luas jangkauan. Yang pertama, alamat luas jangkauan. Jika radius pelanggan lebih batas operasional cabang, checkout akan diinstruksi dan dialihkan ke mode pickup atau dibatalkan. Yang kedua, timeout pembayaran. Jika API server tidak mendeteksi pembayaran terus dalam 15 menit, pesanan otomatis hangus dan alokasi stok menu dirilis kembali. Yang ketiga, sinyal GPS hilang. Mengunci dan menggunakan titik koordinat hasil caching terakhir jika transmisi dari HP kemudian terputus di jalan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke alur bisnis transaksi menggunakan activity diagram. Jadi yang pertama itu ada validasi di tahap inisiasi, yaitu proses pemesanan melibatkan decision node ketat. Jadi jika menu tidak tersedia atau alamat itu di luar jangkauan, aliran data langsung dialihkan ke flow final node, yang berarti transaksi tersebut ditolak. Lalu selanjutnya ada aturan waktu terjadwal, itu untuk proses pembayaran yang diatur oleh sistem pewaktuan yang merespon dari payment gateway. Jika gagal merespon dalam 15 menit, itu akan menyebabkan perpindahan status ke action state, pesanan dibatalkan. Next. Nah, lalu selanjutnya transisi status operasional menggunakan activity diagram juga. Itu ada percabangan bersarang untuk dapur. Jadi jika menu tiba-tiba habis saat pesanan sudah masuk ke dapur, sistem mengizinkan intervensi admin untuk memodifikasi pesanan, yang berarti ganti pesanan, tanpa harus menyuruh user untuk mengulang alur dari awal lagi. Lalu yang terakhir ada mekanisme looping otorisasi. Nah, pada penugasan kurir, jika ada decision penolakan tugas, sistem akan terus berulang mencari pengantar lain yang sedang berstatus aktif hingga mengambil pesanan tersebut. Oke, arsitektur struktur data dengan menggunakan kelas diagram, komposisi entitas, cabang dan menu, menggunakan relasi berlambang belah ketupat hitam, komposisi kuat, memastikan bahwa siklus hidup objek menu terikat sepenuhnya pada eksistensi objek cabang, isolasi data, multiplisitas, satu ke banyak, menjamin setiap dari ke-15 cabang warung memiliki hak eksklusif memodifikasi data stoknya sendiri secara mandiri tanpa merusak pangkalan data database cabang lain.
Aturan asosiasi lanjutan kelas diagram. Asosiasi basis data, atribut ID pelanggan bertindak sebagai foreign key atau kunci tamu di dalam kelas pesanan untuk melacak rekam jejak histori transaksi pengguna. Konsisten tagihan one-to-one multiplisitas 1-1 diterapkan secara ketat antara pesanan dan pembayaran. Satu keranjang pesanan hanya boleh membangkitkan satu string enkripsi data kris dari payment gateway. Delegasi pengantaran many to one, satu instansiasi kurir dengan parameter status aktif true dapat menerima alokasi banyak dokumen pesanan dalam satu waktu operasional. Pemodelan interaksi waktu sequence diagram. Diagram ini fokus membedah alur kronologis komunikasi pesan saat skenario tracking GPS kurir diaktifkan. Aktivasi jalur atau activation lifeline dimulai dari objek aplikasi kurir mengirimkan sinyal pembaruan status menjadi dalam pengantaran menuju objek sistem back-end atau back-end server. Sistem kemudian membuka koneksi persisten untuk secara kontinu mendorong update visual ke arah antarmuka PWA pelanggan. Nah, selanjutnya optimalisasi resource dan efisiensi sistem. Di sini yang pertama mitigasi pembengkakan API. Jadi sesuai analisis risiko di dokumen awal, di aplikasi ini modul trackingnya tidak mengirimkan koordinat secara real time, namun sudah disetting untuk per 60 detik. Lalu mekanisme throttle. Diterapkan block looping yang menahan transmisi gawai kurir dan hanya mengeksekusi metode pengiriman data update lokasi persis setiap 60 detik. Lalu yang terakhir, dampak teknisnya berhasil menekan intensitas panggilan Google Maps API hingga 93% dan sangat menghemat daya baterai perangkat kurir di lapangan. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan perancangan UML yang telah disusun oleh kami berhasil menyajikan gambaran abstraksi sistem sekaligus pemodelan struktur data secara detail dan komprehensif. Rancangan cetak biru ini tidak hanya sekedar memetakan jalur aplikasi secara normal, tapi juga telah memitigasi berbagai potensi kendala operasional dan risiko teknis dengan sangat matang. Hal ini dibuktikan lewat penerapan logika penanganan error pada use case, alur sinkronasi aktivitas yang rapi pada activity diagram, pengamanan struktur data melalui relasi kompetisi pada kelas diagram, hingga efisiensi performa server melalui mekanisme looping pembaruan GPS pada sequence diagram. Dengan terselesaikannya seluruh pemodelan visual tersebut, dokumen perancangan ini dapat dinyatakan valid secara arsitektur dan sangat siap untuk dijadikan patokan utama oleh tim pengembang dalam melangkah ke tahapan eksekusi pengodaan sistem atau coding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.